Apakah share screen saya sudah terlihat, Pak? Oke, silakan sudah. Ya. Baik. Oke, selamat siang, Pak Gunardi dan juga Nuim. Eh, di sini saya izin mempresentasikan untuk tugas minggu lalu. Nah, di sini saya masih menggunakan data dari saham yang sama dengan tugas yang dipresentasikan pada minggu lalu, BBCA. Untuk metodenya sendiri, metode yang digunakan adalah Arimax dan FARX. Sebenarnya untuk FARX ini, saya juga baru mempelajarinya karena kemarin Pak Gunardi sempat menyarankan untuk mencoba yang Farmax dan kawan-kawannya. Baik, langsung saja. Untuk pendahuluan, seperti yang kita ketahui, pasar saham ini merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dan dinamis yang mencerminkan kondisi perekonomian serta sentimen pasar. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwasanya harga saham ini berfluktuasi yang dimana dipengaruhi oleh faktor internal seperti kinerja perusahaan dan faktor eksternal seperti ekonomi global dan lain-lainnya. Nah, analisis harga saham itu penting bagi investor, analisis pasar dan manajer resiko untuk memprediksi arah harga saham di masa depan. Salah satu saham yang menjadi fokus utama dalam tugas ini adalah saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BPCA yang merupakan salah satu bank terbesar dan paling stabil di Indonesia dan di mana juga memiliki kinerja yang baik. Hal ini juga dinyatakan oleh Ferianti pada tahun 2024. Kemudian ada juga beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan Arimax dan FARX. Untuk Arimax sendiri ada dari Aruning Tias pada tahun 2021 dan untuk FARX-nya itu ada dari Warsono dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, kemudian di sini analisis saham harga saham BBCA-nya itu akan memberikan wawasan tentang dinamika pasar saham di Indonesia sendiri. Kemudian untuk tujuan penelitian atau tujuan tugas, yang pertama di sini menerapkan metode Arimax pada data harga saham BBCA dengan volume perdagangan sebagai variabel eksogennya untuk menganalisis pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham BBCA. Kemudian tujuan yang kedua, menerapkan metode FARX pada data harga saham BBCA dan harga tertinggi BBCA sebagai variabel endogen serta volume perdagangan sebagai variabel eksogen untuk menganalisis hubungan dinamis antar harga dan volume perdagangan dari saham BBCA. Untuk metodologi penelitiannya sendiri atau metodologi pada tugas ini, yang pertama terkait Arimax. Arimax sendiri itu pengembangan dari model Arima dengan tambahan variabel eksogen untuk meningkatkan akurasi peramalan. Kemudian yang kedua, variabel endogennya di sini dalam penelitian ini itu ada harga penutupan saham BBCA. Untuk variabel eksogennya sendiri berupa volume perdagangan. Untuk langkah-langkah Arimax-nya sendiri, di sini nanti yang pertama ada proses datanya, kemudian ada eksplorasi awal, di mana nanti ada visualisasi dan statistik deskriptif seperti biasa. Kemudian ada uji stasioneritasnya. Dan yang keempat ada identifikasi modelnya. Untuk modelnya sendiri nanti akan ditentukan P dan Q-nya berdasarkan analisis ACF dan PACF. Kemudian D-nya dari hasil uji stasioneritasnya. Kemudian nanti di sini juga saya mencoba untuk membagi data menjadi training dan testing, di mana 80% datanya digunakan untuk training dan testingnya sebanyak 20%. Kemudian estimasi model, diagnostik model, dan yang terakhir ada peramalan. Kemudian untuk yang metodologi model FARX-nya, FARX ini sendiri mengembangkan model dari VAR dengan memasukkan variabel eksogennya. Nah, untuk variabel endogennya sendiri, di sini saya menggunakan penutupan dan harga tertinggi saham BBCA, kemudian variabel eksogennya adalah volume perdagangan dari saham BBCA. Untuk langkah-langkah FARX-nya sendiri, di sini yang pertama ada proses datanya, kemudian ada eksplorasi awal, uji stasioneritas, identifikasi modelnya,
Kemudian ada estimasi model, diagnostik model, dan peramalan. Tidak jauh berbeda dengan metode yang ada pada Arimax atau langkah-langkah pada Arimax tadi. Kemudian di sini untuk evaluasi akurasi modelnya masih sama, yaitu menggunakan MAPE, di mana untuk MAPE sendiri apabila kurang dari 10% dikatakan sangat akurat, kemudian untuk 10 sampai dengan 20% baik, 20 sampai 50 itu wajar, apabila MAPE-nya lebih dari 50%, maka modelnya adalah buruk. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada Arimax. Untuk hasil dan pembahasan dari Arimax sendiri, yang pertama ada proses dan eksplorasi datanya. Nah, data yang saya gunakan ini adalah data harga penutupan BBCA dan volume perdagangan, di mana di sini saya mengambil datanya dari periode Mei 2024 sampai dengan 30 April 2025. Nah, bisa dilihat dari plot harga penutupan dan volume perdagangan saham BBCA. Nah, pada gambar di layar itu ditampilkan dua plot, di mana yang warna biru itu adalah plot harga penutupan saham BBCA. Kemudian untuk yang warna kuning atau orange itu adalah plot dari volume perdagangan saham BBCA dengan periodenya yaitu Mei 2024 hingga April 2025. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat di sini untuk saham harga penutupan sahamnya sendiri itu sempat mengalami harga tertingginya di sekitar 10.500-an di area sini. Kemudian untuk sekarang itu mengalami penurunan tapi sedang mengalami kenaikan. Jadi dari harga tertinggi ini dia mengalami penurunan tapi untuk sekarang sedang mengalami kenaikan. Kemudian untuk yang volumenya di sini kita bisa lihat bahwasanya lonjakan volume itu sekitar di bulan Juni 2024 dan Maret 2025. Iya, di sini Maret 2025 sama di sini Juni 2024. Nah, lonjakan volume ini dapat mengindikasikan adanya peristiwa pasar penting atau aksi korporasi yang memicu aktivitas perdagangan besar-besaran. Nah, secara umum visualisasi dari dua data tadi itu memberikan gambaran awal mengenai dinamika harga dan volume yang nantinya akan dianalisis lebih lanjut menggunakan Arimax. Kemudian ini untuk analisis deskriptifnya. Analisis deskriptif dari harga penutupan saham dan juga volumenya. Nah, berdasarkan hasil statistik deskriptifnya ini, data harga penutupan saham sepanjang periode pengamatan itu memiliki rata-rata sekitar 9.427, kemudian untuk volumenya itu sekitar 92 juta sekian-sekian. Kemudian langkah selanjutnya adalah uji stasioneritas dan identifikasi model. Nah, berdasarkan hasil uji stasioneritas itu diperoleh p-value-nya itu kurang dari 0,0 lebih dari 0,05. Kemudian karena data close-nya itu tidak stasioner, maka dilakukan differencing satu kali sehingga datanya menjadi stasioner dengan differencing satu kali. Kemudian ini adalah ACF dan PACF untuk identifikasi modelnya. Kemudian dari ACF dan PACF ini itu saya mencoba beberapa model. Di sini ada sekitar 4 model. Nah, model pertama itu ada model Arimax 110, kemudian model kedua ada Arimax 011, kemudian model ketiga adalah Arimax 111, dan model terakhir ada Arimax 212. Nah, dari perbandingan AIC, perolehan AIC terkecil itu dari model ketiga, yaitu Arimax 11. Nah, model Arimax 11 ini yang nantinya akan digunakan untuk peramalan dan akan dicek apakah modelnya layak atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah estimasi parameter dari Arimax 11.
Untuk Arimax 11 sendiri ini adalah estimasi dari parameter modelnya, di mana di situ koefisien volumenya ada minus 7,035 dikali 10 pangkat min 8, kemudian untuk AR-nya nanti 0,3755, dan MA-nya adalah minus 0,6367. Kemudian ini persamaan dari model Arimax-nya. Di sini kita substitusikan nilai yang diperoleh tadi untuk koefisien-koefisien yang ada di modelnya. Nah, untuk interpretasi dari modelnya sendiri, di sini volumenya berdampak negatif, artinya memiliki dampak yang kecil karena skala volumenya itu cukup besar. Kemudian harga masa lalu dan errornya itu mempengaruhi perubahan harga saat ini. Kemudian selanjutnya ada diagnostic checking-nya. Yang pertama ada uji autokorelasinya menggunakan Jungbox. Di sini diperoleh p-value-nya 0,999, yang artinya p-value-nya ini sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa hipotesis nolnya ini yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi pada residual tidak dapat ditolak. Nah, dengan demikian residual model dapat dianggap bersifat white noise atau tidak ada autokorelasi. Kemudian untuk uji normalitas di sini diperoleh menggunakan Shapiro-Wilk, itu diperoleh p-value-nya ini kurang dari 0,05, di mana p-value ini sangat kecil, menunjukkan bahwa hipotesis nolnya ini menyatakan residualnya itu residualnya di sini tidak normal, dan ini juga bisa dilihat dari histogramnya. Histogramnya di sini lebih ke kanan. Kemudian untuk Kiki plot residualnya itu dia hampir mengikuti garis, namun tidak sepenuhnya normal. Jadi bisa dikatakan bahwa ini belum berdistribusi normal, tapi hanya mendekati normal. Kemudian untuk peramalan data testingnya, di sini saya menggunakan 236 data, kemudian untuk 80% data trainingnya tadi itu sebanyak sekitar 188 data. Untuk yang testingnya itu ada 48 data. Nah, untuk hasil dari data peramalannya sendiri, dari 48 di sini saya sajikan 10 teratas untuk data aktual dan juga data forecast-nya, data ramalannya. Kemudian untuk MAPE-nya sendiri, itu diperoleh MAPE-nya adalah 4,43%, dengan berdasarkan kriteria MAPE tadi, bahwasanya 4,43% ini kurang dari 10%, dengan ini modelnya sudah dikatakan baik. Kemudian ini untuk prediksi 10 hari mendatangnya. Jadi karena tadi data terakhirnya adalah di tanggal di bulan April, kemudian untuk prediksi harga sahamnya untuk 10 hari mendatangnya itu dari periode 1 Mei hingga periode 14 Mei itu diperoleh seperti di layar, di mana harga prediksinya ini stabil di kisaran 8.833 hingga 8.885. Kemudian ini untuk grafik prediksi 10 hari ke depannya. Next, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan untuk yang VAR-X-nya. Untuk yang VAR-X-nya sendiri di sini penutupan harga penutupan harga saham dan juga harga tertingginya itu sebagai variabel endogennya, kemudian variabel eksogennya ada dari volume perdagangan saham DBCA. Yang diambil periodenya juga sama dari Mei 2024 hingga April 2025.
Kemudian ini untuk analisis deskriptifnya kurang lebih sama seperti data yang pada Arimax, hanya saja di sini ada tambahan analisis deskriptif dari harga tertinggi saham BBCA-nya. Untuk rata-ratanya sendiri itu ada di 9.525,21 sekian rupiah. Selanjutnya adalah untuk uji stasioneritasnya itu diperoleh close dan high-nya itu awalnya tidak stasioner. Nah, kemudian dilakukan untuk high dan close-nya. Oh ya, untuk high dan close-nya itu sudah stasioner dan awalnya high dan close-nya belum stasioner, kemudian dilakukan differencing satu kali dan diperoleh high dan close-nya itu sudah stasioner. Untuk volumenya itu sudah stasioner sejak awal, jadi tidak perlu dilakukan differencing. Untuk level signifikannya, ini P-nya itu 0,05. Kemudian untuk identifikasi modelnya, ini juga sama dibagi menjadi training dan testing, datanya yaitu 188 untuk observasi trainingnya, kemudian testingnya ada 48 itu 48 observasi. Kemudian untuk pemilihan leg dengan kriteria AIC dan BIC-nya, nah berdasarkan hasil ini itu diperoleh leg optimalnya pada leg 2, di mana AIC dan BIC-nya itu yang terendah. AIC-nya 18,06, kemudian untuk BIC-nya adalah 18,23. Kemudian dari pemilihan leg yang optimal ini, kita lakukan estimasi model VAR-X-nya. Nah, setelah dilakukan estimasi model VAR-X-nya, di sini kita peroleh persamaan model VAR-X leg 2 dengan volume sebagai variabel eksogen. Untuk persamaan modelnya bisa dilihat di layar, di mana dari hasil ini tadi yang koefisiennya kita substitusikan ke dalam persamaan model VAR-X-nya untuk close dan juga high-nya. Kemudian untuk diagnostic checking-nya itu diperoleh hasilnya. Yang pertama itu tidak ada autokorelasi dengan menggunakan Jungbox, diperoleh p-value-nya untuk masing-masing endogen, variabel endogen itu 0,169 dan juga 0,33 untuk yang high. Kemudian untuk uji normalitasnya itu diperoleh yang close itu 0,666 p-value-nya itu sudah lebih besar daripada 0,05. Nah, oleh karena itu yang close-nya itu sudah normal, kemudian yang high-nya itu masih mendekati normal. Kemudian ini adalah 5 data ramalan teratas dari VARX untuk yang close dan juga yang high. Jadi di sini ada close aktual, close ramalan, high aktual, sama high ramalan. Perolehan MAPE untuk masing-masing close dan high itu 3,42% dan juga 3,10%. Di mana berdasarkan kriteria MAPE dengan perolehan sekian itu sudah bisa dikatakan bahwa modelnya sudah cukup baik. Kemudian untuk 10 hari mendatang di sini ada prediksinya, di mana harganya di sekitar 8.900-an. Untuk kesimpulannya, yang pertama, model Arimax 111 berhasil memodelkan hubungan antara harga penutupan saham BBCA dan volume perdagangan. Hasil estimasinya menunjukkan bahwa volume perdagangan memiliki pengaruh negatif kecil terhadap perubahan harga penutupan. Untuk residual modelnya itu bebas autokorelasi atau white noise, namun untuk yang berdistribusi normalnya itu belum sepenuhnya berdistribusi normal. Untuk akurasi peramalannya itu sudah baik dengan nilai MAPE-nya 4,43% yang menunjukkan kesalahan prediksi yang cukup rendah. Untuk peramalan 10 hari ke depannya itu memproyeksikan harga penutupan yang relatif stabil di kisaran 8.833 hingga 8.851 rupiah. Untuk model Arimax
Arimax sendiri itu efektif untuk memprediksi harga penutupan saham dengan mempertimbangkan pengaruh eksternal atau volume tanpa mempertimbangkan hubungan antar harga lainnya. Kemudian untuk kesimpulan yang FARX, modal FARX leg 2 berhasil menangkap hubungan dinamis antara perubahan harga penutupan close dan harga tertinggi high dengan volume perdagangan sebagai variabel eksogen. Hasil estimasi menunjukkan adanya interaksi signifikan antara harga penutupan dan harga tertinggi yang mencerminkan bahwa pergerakan kedua harga saling mempengaruhi. Kemudian volume perdagangan memiliki pengaruh kecil dan tidak signifikan yang menandakan bahwa spillover utama terjadi antara close dan high, bukan dari volume. Kemudian ada juga di sini residual model bebas autokorelasi dan hampir seluruhnya berdistribusi normal. Untuk akurasinya tadi ada untuk yang close itu sebesar 3,42%, dan MAPE yang high sebesar 3,1%. Nah, peramalan 10 hari ke depannya itu memproyeksikan tren harga yang stabil dengan fluktuasi moderat, di mana tadi nilai ramalannya itu berkisar di 8.900-an. Kemudian untuk modal forex ini sangat efektif untuk memprediksi harga saham ketika interaksi antar harga penting untuk diperhitungkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, untuk dengan metode ada dua, jadi Arimax itu MAPE-nya berapa yang Arimax? 4, sekian, Pak. Kalau dengan yang FARX jadi turun nggak, kan sama-sama bicara yang close ya, karena yang FARX kan tambah ya apa yang Iya, tadi Pak. yang FARX Jadi sama turun. high ya, Iya. karena kan Jadi, harus minimal 2 variabel lah kalau mau VAR gitu kan, karena berupa multivariat kan maunya itu. Berarti malah dengan diganti VAR malah lebih kecil ya MAPE-nya untuk khusus iya, yang Pak. close-nya loh ya. Kita lihatnya yang close-nya kan. Jadi Berapa lebih kalau yang awalnya, yang waktu Arimax-nya? sebentar, Pak. Berapa ya tadi? 4. Di kesimpulannya kan Anda sudah nulis di Oh iya. kesimpulan. Sorry, Pak. Ayo, udah nulis Ini, Pak. kesimpulan. Berarti 4,4. kan dengan nambahi Anda bermain di VAR itu bisa menurunkan MAPE-nya kan itu. Ya, Nah, menurunkan itulah artinya sebenarnya satu. kenyataannya si variabel close tadi itu sebenarnya dipengaruhi oleh temennya tadi yang apa? High itu kan. Mungkin Iya. Anda nambahin lagi temen lagi bisa jadi Lebih turun 3 lagi ya, Pak? mungkin bisa aja menyebabkan kalau Oh. memang itu ada dependensi karena menaikkan akurasi gitu loh. Itulah kenapa perlu multivariat gitu. Karena kalau kita mandang univariat seolah-olah close sendiri, high sendiri, open sendiri, mungkin apa yang terendah sendiri udah. Padahal kenyataannya kadang enggak, karena mereka saling terjadi apa dependensi. Nah, makanya itu udah perlu multivariat. Nah, ini sudah ada bivariat kan baru di sini. Iya, Pak. Bivariat itu sudah lumayan menurunkan, tapi tidak selalu seperti itu ya. Bisa juga Oh. memang kenyataannya memang nggak ada dependensi, bisa aja tidak menurunkan gitu. Tapi Berarti itu high-nya kembali sendiri ke waktu di Arimax Anda kan pandang high sebagai X ya, eksogen ya. Oh, uh, volume ya. volume, Pak, ya. Volume ya sebagai Uh, pada saat par X juga volume sama ya. sama, Pak. Jadi tapi yang apa kalau pas di atas ada high sama volume apa yang pas Arimax itu kan ada untuk responnya kan close. Terus yang Terus bagian ya eksogennya prediktor atau eksogennya itu volume. high-nya enggak. Enggak. Oh, Pak. Jadi waktu Arimax ya satu prediktor gitu ya Anda ya memang ya. Iya, Pak, Iya betul. kan? Saya nyobanya gitu kemarin. Nah, makanya ini lah apa kadang untuk menambahkan X itu bisa juga ya kemarin misalnya pada saat keberadaan si Trump bertingkah itu sebenarnya bisa aja Anda memasukkan apa sebagai prediktor kan. Jadi orang mungkin duganya apa pengaruhnya kecil ternyata besar kan misalnya, nggak kan bisa Iya. salah prediksi jadi bisa salah
forecast itu. Kemarin kan waktu Trump mengubah tarif kan semua pasar saham tertekan kan itu. Iya, Pak. Alami itu. Nah, inilah nanti yang kenapa keberadaan eksogen itu kadang penting pada saat kita untuk terus untuk ke link ininya sudah dibuat link ke Harefnya ya apa untuk ke collab-nya Udah, gimana? Pak. Coba saya ngelihat. Padahal sebetulnya Anda nambah satu prediktor lagi gampang kan itu. Karena bacanya langsung dari Yahoo kan itu. Coba lihat yang baca data, baca data. Anda sebenarnya sudah ngambil semua kan ini di sini ya, waktu downloadnya itu. Iya kan? Iya, Pak. Baru Anda ambil cuman yang close sama volume kan itu di yang pertama ini. Sebenarnya kan Anda Ini. waktu download dari Yahoo-nya semua sebenarnya kan itu. Iya, cuman di sininya iya dijadikan close sama Ya, kalau Anda volume. tinggal mau nambah close volume dengan misalnya open sebagai prediktor, itu tinggal nambah di sebelahnya kan itu. Coba edit sedikit coba. Tadi kembali baca data. Nah, itu nambahkan lagi apa misalkan volume terus apa ya? Misalnya open. Nah, ke bawahnya ngubah-ngubah enggak kan? Enggak kan? Di modelnya coba Anda ngubah apa ke bawahnya lagi coba. Iya, Pak, lagi loading. Padahal datanya sedikit kok ya lama ya. Lagi ini, Pak, error. Nggak bisa. Enggak, padahal Anda sudah baca ada opennya kan? Iya, kemarin tuh Apa saya salah juga ngetikannya? enggak, Pak. Jadi ini kalau kemarin-kemarin tuh saya juga pas ngerjain tugas itu sering kayak gini. Jadi kalau ditanya di ChatGPT itu harus nunggu 10 sampai 15 menit katanya gitu. Karena lagi sibuk atau apa gitu Yahoo-nya. Gitu, Pak. Dan itu emang terbukti gitu. Jadi harus nunggu 10 sampai 15 menit baru nanti di running atau Ya karena ya, memang Yahoo paginya itu coba, sorenya nyoba lagi hmm, gitu. ya artinya nanti gini, Anda kan sudah apa bisa bereksperimen prediktornya eksogennya ditambah. Nanti Iya. pengaruh kayak apa? Kalau Oh, berarti misalnya apakah juga kepengaruh harga emas? mhm, Misalkan kan gini, banyak orang yang tadinya punya saham gara-gara harga emas isunya akan naik, kan milih jual sahamnya beli emas kan? Karena ingin iya, ambil cuan itu ya, opportunity mhm, kenaikan emas kan misalnya. Menyebabkan saham jadi banyak orang jual. Kalau banyak orang jual pasti harganya akan turun gitu. turun. Mmm, Makanya di Yahoo itu diinformasikannya cuma volumenya, tidak volume jual, volume beli gitu. Kalau oh, dipisah bisa kelihatan. Kalau banyak orang jual, mesti harga akan makin jatuh gitu. mhm. Dulu Pak, itu informasinya jual sendiri, beli sendiri. Kalau banyak orang beli, harga cenderung naik. Kalau harga banyak orang yang jual, nanti harga akan turun. Maka biasanya kalau itu ditampilkan dipisah, kelihatan banyak sekali orang jual, maka lama-lama mereka juga pada ikut-ikutan jual karena takut harganya makin turun gitu. Pak mau Nah, nanya boleh, Pak? ya, Kalau, kan kalau misalkan di regresi, multiple regresi linier, itu kan kita, prediktornya bisa pakai apa, pemilihan prediktornya kita bisa pakai yang backward sama forward gitu. Jadi misal hmm, kita heeh. Nah, kalau misalkan yang di Arimax ini apakah juga bisa menggunakan metode yang sama seperti di multiple regresi linier gitu, Pak? Jadi dari ya, beberapa eksogen, terus nanti kita seleksi gitu berdasarkan signifikansinya yang mana nih kira-kira yang bagus nanti untuk modelnya atau ya, gimana ya Pak yang dari Max? bisa juga ini sama di. Oh, Cuman kan ke heeh, apa untuk ujinya bukan uji pakai kalau di regresi kan pakai uji mhm, T apa ya, F ya yang F Pak, kalau di sini kan enggak, cuman bedanya iya. itu. Anda boleh nyoba Oh, aja. oke. Anda Oh makanya iya, tadi panggil Pak, semua data yang ada di Panen Jauh kan heeh, ada banyak kan itu kolomnya. mhm, Nah, itu panggil, Anda mulai mau pakai backward, semua masuk dulu.
Oh Terus iya, yang kira-kira diseleksi dia satu-satu gitu ya Pak? diseleksi, kalau enggak forward dari yang paling paling kecil mapenya, misalnya filternya pakai mape kan yang paling kecil mapenya dulu, nanti tambahin lagi gitu. Oh, Nanti berarti akan, bisa ya Pak ya? nah, Siap-siap. ujinya jelas cuma beda ya, Heeh, apa Pak, iya. tidak sama seperti di ini. Iya. Prinsipnya sama, kita boleh melakukan seleksi-seleksi Oh, kayak gitu. kirain ada cara lain gitu. Ternyata Kita sama. berpikir sama, cuman beda alat Heeh, statistiknya aja gitu. iya. Baik Pak, paham. Karena nalurinya orang kan, maksudnya prediktor banyak banget gitu. Mhm, Itu kan betul. ngapain gitu kan misalnya. Tapi Iya. kalau misalnya pakai satu masih 3,42, misalnya saya naikin Mhm, tambah dua jadi lebih kecil lagi, kenapa tidak gitu kan, tambah gitu. iya. Berarti kan dia memang pengaruhnya signifikan itu. Jadi Oke. uji signifikan itu juga bisa dilakukan di situ Oh, baik untuk Pak. di sini. Siap. Maka kalau sudah banyak prediktornya juga kemungkinan terjadi multiko gitu. Mmm, Kayak di ini juga di. berarti harus diuji multikonya juga ya Pak? Kalau Iya, misalkan karena yang banyak kemungkinan banget. mereka terjadi multiko gitu. Ngapain Oh, kalau memang ada multikonya iya kuat, iya. ya salah satu aja yang diambil kan, nggak harus dua-duanya. Betul betul. Oke Pak, Ya terima oke, saya kasih. kira ini apa udah Tuhan bisa dipakai Bapak. Lanjutkan. Ada yang tadi gunakan hanya Arimax, terus Mhm. di, nah sebenarnya Farmax juga ada itu, Anda belum nyoba ya? Belum Pak, kemarin Nah, nyari referensi. Varimax gitu kan? Ada Pak memang, ada VAR, Iya, Verimax, sama iya, Varks. iya. Pengen nyoba cuman ini waktunya kayak kurang jadi nyoba satu dulu kemarin. Ya, jadi itu artinya kan secara alur logiknya kan bisa kan. Mhm. Ya udah sekarang Noim sudah sehat belum ini? Batuk Pak Nuim, jadi Heeh. Dia tenggorokannya memang gatel. lagi Oh, musim, saya kemarin akhirnya saya rubah pada online gara-gara saya juga batuk pilek. Oh, Jadi kalau disambi online kan masih bisa, sama flu saya kemarin sama itu mhm. hari Senin akhirnya saya buat online semua seharian. Nah ini Selasa agak luas, saya sebenarnya ke kampus Iya ini. itu, si Nuim sama Pak, flu dan Hmm. batuk. Saya kemarin kan hari Senin kuliahnya online semua, saya bikin online semua karena apa, masih agak terus kalau di rumah kan kalau keadaan ada apa-apa ya tinggal bisa apa istirahat dulu gitu saya pilih gitu. Tapi kalau di kampus kan ya nggak bisa kan. Ya kan Nuhim silakan coba, mungkin masih sebisanya aja. Silakan mulai. iya Pak. Eh, saya izin. Iya, Pak. Sebelumnya maaf Pak kalau ada suara-suara. Saya lagi di Pop Magama Pak di klinik. Oh lagi, ini apa lagi ngantri berobat toh? Iya Pak. Oh, Tapi nggak tadi tahu saya kenapa. juga kuliahnya sambil di RSGM saya tadi. Pas dipanggil masuk, saya hentikan. Daripada nunggu bengong, saya udah daripada kuliahnya saya mundurkan, tetap kuliah aja lah. Lanjut aja ya Pak. Iya kan nggak apa-apa, wong tinggal agak minggir jauh Iya. dari itu bisa. Tak? Karena kan semua materi saya kan sudah ada di cloud itu loh, di apa di ini, jadi sebenarnya Oh, tidak iya. tergantung apa Mhm. Tidak harus menunggu Bapak media. menjelaskan Jadi gitu ya. saya di mana aja bisa, itu mau pakai Iya. HP bisa kok. Gitu. Ya oke silakan Mbak. Alhamdulillah, selamat siang Pak Gunardi dan juga Mbak Fikri. Di sini saya izin mempresentasikan hasil pengerjaan saya dengan menggunakan metode Arimax dan juga VAR pada data harga saham Garuda dan data saham minyak mentah Brent. Untuk pendahuluan, harga saham Garuda Indonesia sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah karena bahan bakar merupakan komponen biaya terbesar. Memahami hubungan ini penting untuk dianalisis risiko dan keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan model Harimax dan Varex untuk menganalisis dinamika antara harga saham dan harga minyak. Harimax fokus pada pengaruh eksternal harga minyak terhadap saham Garuda, sementara Varex memungkinkan analisis hubungan dua arah antar variabel. Brand dipilih karena merupakan acuan global harga minyak yang mempengaruhi langsung biaya aftur.
Studi sebelumnya atau studi terdahulu menunjukkan harga saham maskapai sangat sensitif terhadap volatilitas harga minyak, terutama saat terjadi krisis energi. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan bagi investor, manajer risiko, dan pengambil kebijakan di sektor penerbangan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menerapkan metode Harimax pada data harga saham Garuda Indonesia dan harga saham minyak mentah Brent sebagai prediktor atau eksogen serta mendapatkan modal terbaik. Kemudian menerapkan metode multivariat Varex pada data harga saham Garuda Indonesia dengan variabel volume sebagai prediktor dan eksogen. 3. Membandingkan kedua model dengan melihat akurasi terbaiknya. Metodologi penelitian yang pertama yaitu dengan menggunakan model Harimax. Model Harimax adalah pengembangan dari metode Harima yang memasukkan variabel eksternal dalam peramalan deret waktu. Model ini memprediksi suatu variabel dengan mempertimbangkan pola historis serta pengaruh faktor luar. Persamaan umumnya dituliskan sebagai berikut. Untuk asumsi-asumsinya pada metode Harimax terdapat asumsi stasionaritas, independensi, dan normalitas error, linearitas, serta tidak ada multikolinearitas antar variabel eksogen. Kemudian model Varex adalah pengembangan dari VAR yang memasukkan variabel eksternal dalam analisis deret waktu multivariat. Model ini mempelajari hubungan antar beberapa variabel time series sekaligus memperhitungkan pengaruh faktor luar. Persamaannya dituliskan sebagai berikut. Dengan asumsinya hampir sama seperti Harimax, diantaranya ada stasionaritas, tidak ada autokorelasi error, eksogenitas variabel luar, dan independensi error. Kemudian untuk evaluasi modelnya dengan melihat nilai MAPE, di mana MAPE kurang dari 10% yaitu sangat akurat, 10% sampai 20% yaitu baik, 20% sampai 50% itu wajar, dan di atas 50% itu tidak akurat atau buruk. Kemudian untuk hasil dan analisis, yang pertama dari metode Harimax, di sini menjelaskan tentang statistika deskriptif pada data Garuda dan juga harga minyak, di mana menunjukkan bahwa saham Garuda selama Mei 2022 hingga April 2025 memiliki rata-rata 100,1 US dollar dengan standar deviasi 59,57 US dollar. Hal ini mencerminkan fluktuasi tinggi antara 31,0 hingga 203,6. Sementara itu harga minyak Brent rata-rata 84,01 US dollar dengan standar deviasi 11,02 US dollar, bergerak lebih stabil dalam rentang 62,82 US dollar hingga 123,58 US dollar. Data ini menegaskan bahwa volatilitas saham Garuda jauh lebih besar dibandingkan harga minyak Brent. Jika dari plot dapat dilihat bahwa saham Garuda terlihat memiliki penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2022. Sedangkan harga saham minyak Brent cukup berfluktuasi dan tidak signifikan. Kemudian uji stasionaritas. Pada hasil stasionaritas awal, data belum stasioner sehingga perlu dilakukan differencing sebanyak 1 kali. Setelah dilakukan differencing, diperoleh uji ADF sudah dipenuhi, di mana diperoleh nilai p-value-nya yaitu sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan data sudah stasioner. Begitu pula dengan harga minyak Brent juga sudah menunjukkan stasionaritas pada data. Kedua data telah memenuhi syarat stasionaritas untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian identifikasi model. Di sini berdasarkan Plotech dan PNCF, dan saya telah melakukan pengecekan pada beberapa model Harimax. Diperoleh model Harimax terbaik yaitu Harimax 111 karena nilai AIC-nya paling kecil di antara model Harimax lainnya. Kemudian di sini diagnostic checking, yang pertama yaitu ada uji Lejeune box pada residual menunjukkan statistik Q sebesar 11,729 dengan p-value 0,1637. Karena p-value-nya itu lebih besar dari alfa, maka tidak ada bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa residual tidak berkorelasi, sehingga residual tidak menunjukkan pola autokorelasi signifikan atau indikasi model yang baik. Kemudian plot residual menunjukkan fluktuasi acak di sekitar nol dengan indikasi volatilitas meningkat atau heteroskedastisitas.
Kemudian grafik ACM menunjukkan hampir seluruh nilai autokorelasi dalam batas kepercayaan. Hal ini memperkuat bahwa residual bersifat white noise. Kemudian histogram residual menunjukkan distribusi leptokurtik dengan nilai residual kecil lebih sering muncul. Di sini berindikasi potensi terdapat data yang outlier. Kemudian secara keseluruhan model ARIMAX 111 cukup layak karena residual tidak menunjukkan autokorelasi yang signifikan. Di sini untuk hasil peramalan untuk 30 hari mendatang dilihat cukup stabil. Kemudian akurasi modelnya di sini, sebelumnya tadi dibagi data training dan juga data testing. Untuk data training nilai MAPE-nya itu sangat kecil, yaitu 1,68%, sedangkan data testingnya 56,53%. Hal ini menunjukkan performa yang baik pada training set dengan MAPE sebesar 1,68% dan menunjukkan dan nilai MASE 1,0513 yang mendekati 1 menunjukkan kinerja sebanding dengan model benchmark sederhana secara keseluruhan. Model ini efektif dengan kesalahan terkendali dan tanpa bias signifikan. Kemudian untuk menggunakan metode VAR, langkah-langkah sebelumnya itu sama, analisis deskriptif, uji stasioner, dan diferensiasi apabila data tidak stasioner. Kemudian untuk lanjutannya di sini membagi data training dan data testing besar 80-20%. Kemudian menentukan leg ordernya berdasarkan hasil yang diperoleh. Leg terbaik yaitu pada leg 2 di mana nilai AIC, BIC-nya paling kecil di antara leg K0 dan leg pertama. Kemudian dilakukan diagnostic checking dengan menggunakan uji Lejeune box, diperoleh hasil uji pada residual variabel cost dan height menunjukkan nilai statistik masing-masing sebesar 5,2255 dengan p-value 0,8 dan 4,7695 dengan p-value 0,9060. Karena p-value lebih besar dari alpha, kita gagal menolak hipotesis nol yang berarti residual bersifat white noise, menandakan model menangkap pola dengan baik. Kemudian dilakukan uji normalitas dengan menggunakan Shapiro-Wilk untuk residual cost dan height menunjukkan nilai statistik masing-masing sebesar di sini p-value-nya 0,0. Karena p-value lebih kecil dari alpha, kita menolak hipotesis nol yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk hasil peramalan di sini 30 hari mendatang, tapi yang saya masukkan hanya di bulan 4 aja, Pak. Kemudian untuk MAPE-nya di sini karena tadi membandingkan antara pada VAR ini, kenapa saya tidak membandingkan dengan data harga minyak? Karena harga minyak itu banyak data kosongnya. Jadi saat diuji coba itu dia itu error terus karena data minyak itu banyak yang data hilang gitu, Pak. Jadi sini saya membandingkan antara data penutupan dengan volumenya, kemudian data tertinggi dengan volumenya. Untuk di sini MAPE-nya itu sebesar 21,36% untuk close-nya, kemudian untuk high-nya atau harga saham tertingginya yaitu 27,06%. Untuk kesimpulan, yang pertama untuk kesimpulan ARIMAX, untuk eksplorasi awal harga saham Garuda Indonesia lebih volatil dengan rata-rata 101 US dollar dengan deviasi standar 59,57 US dollar dibandingkan harga minyak Brent yang lebih stabil dengan rata-rata 84,01 US dollar dengan deviasi standar 11,02 US dollar. Kemudian uji stasionaritas telah dilakukan diferensiasi sebanyak 1 kali, data telah menjadi stasioner. Kemudian estimasi model ARIMAX diperoleh model ARIMAX terbaik yaitu ARIMAX 111 dengan nilai MAPE sebesar 1,77%. Kemudian diagnostik model residual menunjukkan tidak ada autokorelasi. Kemudian peramalan model memperkirakan harga saham Garuda cenderung stabil atau sedikit meningkat dengan ketidakpastian tinggi. Kemudian
evaluasi akurasi menunjukkan performa baik dengan MAPE yang sangat rendah yaitu 1,69%. Kemudian untuk kesimpulan pada metode VARS, untuk deskriptif datanya tadi sama seperti sebelumnya, kemudian uji stasionaritas juga sama dengan data sebelumnya. Kemudian diperoleh nilai lag ordernya yang terbaik yaitu lag kedua. Diagnostic checking, residual model telah menunjukkan autokorelasi, namun data tidak berdistribusi normal. Dengan peramalan sudah dapat digunakan untuk meramalkan harga saham meskipun akurasinya masih di atas 20%. Dengan akurasi MAPE-nya diperoleh 21,36% untuk harga penutupan dan untuk harga tertingginya yaitu 27,06%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke Pak Gunnar. Karena Garuda sebenarnya pergerakannya kan lagi stagnan kan dia di harga 40-an. Coba Anda data tahun berapa Garudanya itu? Coba lihat, saya ingin lihat. Coba lihat di ini apa collab-nya coba. Oh iya, ini Pak. Lihat plotnya itu kan. Anda bikin plotnya harga sahamnya Garuda. Ini Pak. Anda mungkin share screen-nya belum share screen yang entire screen kayaknya ini. Oh iya, sebentar Pak. Itu diganti yang entire screen. Oh iya. Sudah kelihatan Pak. Nah ini kan jeglek jauh kan itu karena. Nah Anda mulai tahun berapa ini yang Anda ambil? Dari 2022 Pak. 22. Iya, 2022 sampai 2025. Nah ini 3 tahun kepanjangan Garuda kan, coba Garuda lihat gambarnya tadi, gambarnya lagi. Gambarnya kan aneh kan itu. Iya Pak. Nah ini loh, kalau Anda ambilnya, ini kok ada 2009-nya keluar ini. Oh, ada 22. Nah Anda harusnya ambilnya mulai 23 aja, ini karena 22 ini ganggu ini. Oh Itu iya. kan jelek banget itu. Karena dia sempat dihentikan. Garuda gara-gara harganya jatuh, dulu harganya 200-an itu. Terus jatuh. Nah, jadi coba Anda sekarang ubah, ambilnya dari 2023 aja, mungkin hasilnya coba ke ini, baca datamu diganti 2023 karena nah itu 2023 aja. Lama enggak ini nanti runningnya? Ini hasilnya lebih baik karena yang kondisi pada saat sebelumnya itu, jadi kalau menganalisis data sambil lihat data aslinya ya, ada keanehan apa tadi itu. Ini masih ngantri dokternya. Iya Pak. Tapi sepertinya tadi dilewatin, tapi nggak apa-apa Pak, tadi saya daftar. Oh lama juga ini runningnya. Kayaknya karena sinyal juga. Ya karena tadi ada ini yang apa jelek kondisinya ya. Ya, oke, sudah sementara saya ganti saya dulu, saya nambah materi berikutnya state space itu. Ya ada kalau mau disambil ke dokter apa dokter dulu nggak apa-apa.
Ini dari apa? Di state space mungkin sering istilah state space model dan disebut sebagai dynamic linear model. Jadi mungkin yang kita kerjakan soalnya dianggapnya jadi statik gitu. Vector framework introduced by Kalman tahun, jadi ini sebenarnya lama ya, sudah tahun 60-an. Tadinya untuk riset di penerbangan, tapi terus bisa dipakai untuk ekonomi, kedokteran, terus juga lingkungan itu. Ini buku yang nanti di. Jadi kalau secara ini state ekosistem dinyatakan seperti ini XT. Jadi kayak tadi mulai dari XT-nya kan berupa apa ini vektor ya, P kali 1, jadi ada sebanyak P gitu. Di dalam XT-nya, terus ini betanya sebanyak apa juga berupa vektor, maka ini adalah Q-nya adalah matrik valen kovarian, maka ini dinyatakan sebagai seperti ini untuk inisial. Misalnya kadang mu0 dengan sigma 0. Jadi ini berupa multivariat normal ya kalau dinyatakan seperti ini. Nah, state itu tidak secara langsung bisa bisa dinyatakan dalam bentuk model seperti ini. AT, XT plus VT. Ini sama ya, YT-nya cuma sebanyak adalah Q, ini untuk terus A-nya adalah Q kali P. Jadi kita punya tadi ada WT, sekarang ada tambahan ada VT. Ini juga multivariat normal ya, karena ininya dengan matrik valen kovariannya R. Nah, tadi kalau yang sudah nyoba VAR ya sudah merasakan walaupun bivariat, jadi bisa jadi P ya P. Nah, maka secara ininya kita nyatakan dulu seperti ini ya, XT ini tambahin, sekarang ada namanya adalah P kali R, ini adalah state equation-nya, jadi ini isinya berupa matriks P kali R. Kalau untuk yang YT tadi, karena YT-nya adalah Q, ini XT-nya adalah sebanyak P, maka ini gamma ya, ini adalah Q kali R. Namanya observation equation. Jadi ini kayak autoregresi, kalau ini kan seperti regresi ya dengan YT. Nah, itulah yang diinikan untuk state space. Oke, ini yang mungkin nanti secara lebih berpanjang-panjangnya di sini ya, kalau mau di ini kan. Terus berikutnya kita ingin lihat adalah contohnya ya, ini di bidang biomedical. Ini contoh di monitoring patient biomarker postbone marrow transplant. Jadi ini apa? Memonitor bagaimana suatu pasien ya. Ini urusan apa tulang ya, ini selama 90 hari. Ini seriesnya ya di langsung data masih log tadi ya, log C, PLT. Jadi variabelnya ada Y, ini yang BBC, Y2 PLT, yang ini HCT. Nah, ini kadang kalau masih ada langsung di log kan, kadang karena pertimbangannya tadi ya, kadang ada memang apapun minta di sini syarat ada normalnya kan itu. Nah, ini ada data missingnya. Nah, bagaimana di sini model state framework untuk estimasi missing value ini yang banyak ini harus diurusin itu. Nah, sekarang kita punya step bahwa platelet count at about 100 days post transplant has previously been shown to be a good indicator of subsequent long term. Jadi dianggap sebagai apa? Indikator ya tentang apa yang baik terhadap survivalnya ya di plateletnya. Ini yang tadi ya dari si
Nah, bagaimana kita akan melihat hasil modeling and imputation effort-nya? Motivate using modeling via stage-based approach. Ini kan statement ya, bahwa dalam hari akan bisa dipakai sebagai indikator untuk tentang terkait survival seorang pasien. Nah, ini pertanyaan kalau tadi ada 3 ya, apa yang dipakai ya. Jadi ini sehingga sekali lagi ini multivariat normal ya. Terus ini adalah yang tadi sebagai untuk indikator ini adalah itu adalah yang sebagai yang persamaan yang diobserv. Jadi adalah kayak ini kayak regresinya ya, XT mempengaruhi si YT. Tadi XT-nya tadi kayak kita kerja di time series biasa, tapi yang ini berarti multivariat ya, ini kayak tapi atau regresif. Ini var 1 ya, vektor atau regresif 1 ini karena cuma ininya leg-nya 1. Terus ini kayak semacam regresinya ya karena XT terhadap YT-nya. R-nya adalah variansinya ya di sini ya dengan matrik korelasi. Sebenarnya ini adalah matrik korelasi tapi diagonalnya R11, R22, R33. Jadi WS Assessment Model adalah Unified Framework for jadi multivariate time series yang tadi sudah mengenal time series, terus untuk simulasi data, bisa untuk forecasting dan smoothie. Nah, setelah modelingnya melalui ini reaksi pada tadi yang ada AT, ada psi. Berarti AT itu untuk kaitannya dengan YT, yang psi-nya untuk terkait dengan yang XT atau regresifnya. Nah, kadang kalau pandangan banyak ya bisa saja kita ingin mendapatkan yang kecil sebagai kayak reduksi. Oke, contoh yang di global warming ini, nanti kalau memang ingin lihat bagaimana apakah suhu sekarang kayak makin panas saja. Tadi belum saya ini kan 62 kok keluarnya. Oh, belum saya kombat. Oh, belum. Oke, ini yang tentang global temperatur. Jadi kita mungkin sekarang kan kayak panas pada ini. Nah, ini berdasar data dari tahun 1880 sampai 2009. Nanti gambarnya bisa di ini kannya temperatur indeks, terus yang metodologi stasiun only. Nah, ini kalau diklik ini juga tanya akan masuk ke National Space and Space Administration, Coordinate for Space Studies. Ini ada suhunya ya di sini. Ini dari tahun 80 kayaknya polanya makin tinggi aja kan, berarti ini makin ada kenaikan ya. Ini global warming ya. Oke, ini jadi kalau terus bagaimana untuk state equation-nya ini yang XT-nya dulu nih yang atau regression. Sekali lagi ini adalah apa berupa tapi kalau kita sederhanakan yang seperti ini berarti P-nya cuma 1 ya tadi ya. Terus nya 2, besinya 1, gamanya adalah theta. Ini kalau di belakang terjadi sederhanaan ya, jadi makanya di depannya ini kayak nggak ada parameternya karena ini hanya ikan sebagai 1. Ini penjelasan model adalah untuk parameter estimation, signal extraction, ya juga forecasting. Jadi tidak membutuhkan apa? Seperti differential equation. Time varying structure, missing data yang di atasnya terus fix bisa juga dengan random effect. Ini kan yang waktu bicara A ini kan kayak kita berbicara di regresi ya, berfungsi sebagai kayak apa? Koefisiennya ya.
Nah, di sini juga bisa bicara fix random melalui diisi AT-nya ya, mau fix apa random, itu mirip seperti di lagi juga kemarin ada yang fix effect, ada random effect. Yang variasinya ini kan melalui diisinya tadi. C adalah yang ininya untuk kayak coefficient di yang XT-nya tadi. Ini dari segi masa banyak di bidang sosial dan biologi saya. Before more complex model, it is helpful to consider this simple univariate example. Ini kalau mau dicoba univariate dulu itu. Terus berikutnya masih contoh, kita ini kan ke yang 62 ya, yang filtering. Ini filtering, smoothing, and forecasting. Jadi yang ahli maka kita akan sampai ke forecasting, tapi bisa dimulai dengan filtering dulu. Jadi terus melakukan penghalusan, smoothingnya, baru melakukan forecasting. Jadi kita mau mengurusi variabel yang tidak terdiri XT, tapi melalui YT yang bisa diobservasi. Nah, tadi ada XT dengan C, XT1, tapi kita punya juga yang YT dengan XT-nya. Jadi kalau S-nya kurang dari T, sebagai forecasting, S sama dengan T filtering, S berarti smoothing. Jadi YS adalah tadi yang untuk konteks responen yang bisa diobservasi, XT-nya yang unobserved. Jadi bisa terjadi antara T dengan S nggak sama ya, kalau S-nya kurang dari T sering disebut sebagai forecasting, S-nya sama dengan T dapat sebagai filtering, S besar T sebagai smoothing. Ini state estimate-nya jadi XTS seperti XT conditional terhadap YS ya. Ini errornya T kurang XTS XT2 min XT2 ya. Dan sini adalah untuk asumsinya kepada Gaussian-nya juga ini. Sekali lagi kadang Gaussian atau normal tidak selalu juga tapi di sini kita mengasumsikan tadi semua errornya akan adalah biasanya eksponensial. Untuk derivation-nya bisa menggunakan Bayesian approach, bisa classical approach. Ini buku tahun berapa nih, sudah lebih muda ya, yang Bayesian approach dari tahun 83 ya. Nah, untuk tadi kita menggunakan Kalman filter ini jadi XT final dari B, S, Y, S ini. Ini nanti di recursive updating-nya ya dilakukan seperti itu. Nanti kalau untuk lebih detailnya ada di sini ya, pada saat kita tadi ini saya ambilkan bagian aja untuk jadi kita ngupdate jadi XT dibuat dari ekspektasi tapi dengan conditioning terhadap
JS-nya ya, sekali lagi JS itu yang bisa diamati. Oke, mungkin nanti kalau ini yang keamanan filter tadi, proses untuk filteringnya itu. Jadi ini adalah yang tadi ya, yang XT, saat ininya adalah XT, terus ini untuk P-nya, dan untuk dari isinya diinikan jadi dengan ada. Nanti kita akan memiliki jadi ada XTT, XT pangkat T-1, nah inilah yang ada keamanan filteringnya. KT-nya adalah seperti ini. Ini buktinya ya untuk bahwa ini mendapatkan ini. Ini karena berupa apa ini? Properti jadi bisa dibuktikan. Gitu. Ini sekali lagi libatkan normal multivariat ya kalau notasi kayak gini. Nah, biar agak ringkas saya coba pakai yang tadi dari sisi kamera adalah keuntungannya apa tadi, efisien, rekursif ya komputasinya untuk real time estimation and forecasting, form the backbone for smoothing and forecasting. Nah, itu dari sisi keuntungannya ini ada. Kalau update without reprocessing all data, nah dia gunakan recursive computation. Terus yang berikutnya mungkin yang untuk estimasinya, ya contoh-contohnya nanti silakan di Pak jadi untuk ini contohnya lumayan banyak tadi berbagai bidang lagi itu. Ini estimasi masa livelihood-nya ya, MLE-nya. Jadi parameternya tadi cukup banyak ya. Ini biorasional adalah untuk harga awalnya, ada psi, ada R, ada apa nih bacanya, ya gam apa ya. Ini normal juga masih terlibat lagi. Ini adalah persamaan errornya, jadi YT dikurangi AT. Nah, kalau ada seperti artinya XT topi adalah diprediksi dari satu step sebelumnya. Nah, untuk sigma T-nya adalah sebagai AT, tapi ini PT-nya juga satu leg ya ke belakangnya. Ini terus AT, terus ini transpose ya. Negatif log likelihood-nya adalah ini. Ini tadi hampir sama. Jadi jelas ini dia non-linear, bukan output, input, unified, and multiplied kasus ini adalah. Nah, untuk estimasinya kalau kita menggunakan misalnya itu salah satunya adalah Newton Raphson ya, untuk kalau kita punya MLE, kalau kita ingin mengestimate parameter melalui fungsi likelihood-nya adalah harus ada harga awalnya, kita tebak berapa, terus running Kalman filternya, terus Newton Raphson-nya ini menggunakan tapi yang negatif log likelihood tadi ya, ini bukan log likelihood tapi negatif. Limit filter, update lagi, ini top and convert kriteria. Jadi ini sudah benar-benar mulai dekat, sama halnya juga dekat. Ini kayaknya saya ada berapa. Oke, ini tadi terus mungkin beberapa contoh saya dulu langsung ke 6 ya, tentang missing data ya.
Jadi mungkin tadi kayaknya sementara belum menemukan ya adanya missing data, atau bisa juga irregular. Jadi artinya kadang ya harganya tadi misalnya kayak dia apa ya tadi yang Garuda ya, sekitar di 40-50 tapi tadi kok 200, maka tadi saya minta oke kado. Tapi mungkin kalau sudah dengan ini Anda mungkin menghadapi data yang seperti itu, ada yang mungkin hilang atau saya tadi nganggap aneh lah, itu irregular itu kayak seperti biasanya. Nah ini nanti mungkin dengan ini masih bisa jalan bagus tadi ya, karena memang Garuda dari berapa 200-an sekarang di posisi 40-an, nggak gerak, bro, nggak tahu kembalinya kapan. Ini bisa dilihat untuk yang di Arma, di Arvima. Terus nanti untuk algoritma ininya, untuk ngisi missing data adalah gunakan EM algoritma ya, seperti Simon. Terus tidak akan ada partisi, jadi kita bisa dua, ininya juga berdampak semua. Jadi ini adalah dengan melakukan pasti pada Y-nya. Nah akhirnya dari kita memiliki tadi yang Y2, Y2 adalah yang kebetulan yang tadi ini kita anggap sebagai yang missingnya, maka kita akan memiliki ini XT adalah ini, yang YT1-nya adalah T. Tapi bagaimana kalau YT-nya semua missing, jadi kita tinggal memiliki. Nah bagaimana sekarang fungsi lain tapi dengan missing data. Nah mungkin nanti secara lebih detailnya lagi di bukunya lumayan, apa ini tadi saya coba ambilannya sehingga mungkin kalau terasa agak loncat, enggak ini ya enggak. Ini adalah inovasi pada saat kita berurusan sudah boleh lakukan tapi ada missing datanya. Ini smuternya, ini covariance-nya, terus kemudian smuter covarian. Terus juga ini menggunakan EM algorithm ya. Untuk step-nya adalah ekspektasi bersyarat di bawah theta ya, J-1. Terus di update ekspektasinya. YN ini yang Y2-nya, terus ini YN 2 sama Y2 tapi transpose. Nah untuk kasus ini yang pada saat ininya 0, didapat seperti ini. Nanti kita lihat di bukunya sekarang. Struktural model. Ini separuh nanti yang untuk minggu ini. Jadi struktural model menyatakan sebagai apa? Time series sebagai apa? Sum dari interpretable komponen, useful for analyzing fixed atau disparate trends, seasonal pattern, and irregular component. Jadi pada saat ada untuk dalam model keberadaan ada trennya, pola musimannya, dan ada kemungkinan dari yang irregularnya. Nah, synchronization space this component using state space method tadi ya, kalau di state space kan kita jadi bisa untuk yang observable sama yang unobservable. Forecasting adalah relate terhadap apa? Entering and projecting each komponennya. Jadi kita ingin lihat ya tadi kalau hanya satu step depan atau bisa apa? Lebih tergantung nanti kita ingin lihat seberapa akurasinya. Nah, sekarang untuk model yang kayak yang tadi ya, yang YT-nya ini di sini nggak ada itu, tapi hanya melibatkan apa? Tren komponen trennya, terus komponen musimannya yang gamma T, dan kalau gini untuk errornya harus ini error komponennya. Nah,
karena ini gunakan ya, jadi disebut sebagai di sini ada dia stochastic process. Nah, di sini kita ingin melakukan fitting model yang menggunakan ada tren, ada musim, dan irregular komponen. Tren yang menggunakan ini ya, sebelah lagi ini ada asumsi normalnya lagi. Nah, untuk yang seasonalnya gunakan periodic komponen, irregularnya gunakan rho T adalah normal 0 sigma kuadrat T. Nah, dalam konteks ini adalah dianggap konstan terhadap waktu. Jadi kalau ada provide optimal estimation of latent state, common smoother refined estimate using all available data. Forecasts are computed by projecting each component forward in time. Extracted signal, law interpretation, and decline. Sebenarnya kita gunakan ini apa? Di samping tadi untuk konteks model, ada selalu kita konteks untuk mengarahkan untuk ke forecast-nya. Nah, keuntungannya apa di sini? Dikatakan bisa lebih fleksibel, bisa menghandle missing data secara naturalnya, ada recursive computation, missing calculatornya. Ini adalah bisa untuk kepentingan apa, dan juga sampai ke prediksinya. Nanti silakan untuk apa lebih detailnya di sini ya. Nanti mungkin saya harapkan ada, karena ini ada contoh-contohnya, mau nyoba contoh sini dulu ya, apa silahkan. Nah, untuk codingnya memang istilahnya tadi nggak saya copy, tapi Anda bisa langsung dari sini ya. Untuk ini kalau nyoba dengan mengenerate data ya, tidak data sebanyak ada 50, terus ini tadi beberapa sifatnya ya, mungkin belum sempat saya ini kan, ada beberapa sifat equivalent covariant. Ini yang masih melekut estimation. Ini adalah codingnya, silakan nanti juga dicoba ini gunakan data mengenerate atau simulasi ya. Nanti dicoba ya di Komuko Yoga Error. Ini ya, jadi antara apa? Time up to average global temperature deviation. The text outline is the estimated smoothernya. Jadi ini modelnya ya. Ini yang Newton-Raphson-nya. Ini yang menggunakan M algorithm. Ini juga ada codingnya. Nah, karena untuk yang melibatkan adanya missing data ya. Ini kelihatan ya ada. Ini memang apa? Lumayan. Jadi kalau mungkin kalau nanti misalnya kan ada beberapa, ada codingnya, ada yang enggak, ya mungkin Anda bisa coba dari yang sudah ada, mungkin modifikasi atau bisa minta bantuan di ChatGPT untuk mendapatkan codingnya kalau memang kesulitan codingnya. Ini yang data medical ya, longitudinal data biasanya. Ini dengan satu leg aja. Ini ada codingnya. Tadi ini yang persamaan struktural ya untuk extraction signal dan untuk melakukan forecasting. Ini datanya Johnson and Johnson ya. Ini ada tren, ada sebenarnya trennya ini ada pengaruh agresif, ini yang musimannya sampai leg 3. Ini yang temperan, ini yang musimannya.
Iya, gabungan antara tren dan musiman. Nah, ini codingnya nanti silakan dicoba. Oke, untuk yang ini sampai silakan dicoba ya, coba nanti ambil saya mau ke dulu silakan dari yang hari ini kita sampai 65 silakan. Oh ya, ini Anda sudah pernah nyoba mengcopy ini terus ditaruh di collab ya, Fitri? Eh, bentar Pak. Belum pernah? Kemarin tuh nyobanya kayaknya belum sampai sini Pak. Enggak maksud saya Oh udah ya. nyoba yang coding di buku jalan baik kan? Jalan Pak. Coding ini jalan. Iya, Ya kalau oke. yang sebelum-sebelumnya jalan. Yang ini belum dicoba kayaknya. Nah sekarang dicoba ini mungkin pakai data sini dulu, nanti setelah itu ganti Oh, data Anda itu, meningkatkan akurasi enggak itu. Ini. coba yang di buku ya Pak. Ya yang di buku dulu aja. Baik. Ini sambil saya tak ke belakang dulu sebentar. Silakan dicoba dulu ya nih ya. Ya Pak, Yang siap. di buku dulu, dimulai dari yang awal itu kan ada dari awal dulu. Moga-moga codingnya jalan semua ini di bukunya gak ada yang salah ketik. Oke, silakan dicoba dulu.
Coba Fitri sambil share screen, coba saya lihat kalau pas collab-nya. Share screen aja kalau nanti pas mengcopy. Iya Pak. Ya, karena kan mungkin lagi masih ngantri ya, kamu aja yang posisinya tidak sakit. Share screen aja sambil nyoba apa collab-nya tadi untuk. Bentar Pak, tadi tuh error ininya. Ini kan Di hanya HP. mengenerate, jadi ini data apa? Data simulasi. Kalau bisa sampai dapat gambarnya sama itu kan. Oh kalau ini nyoba yang contoh 61 dulu ya. Yang apa yang atas dulu? Oh yang atas. Iya Pak, yang atas yang kata Bapak dari depan. Oh ya oke. Pokoknya dari yang paling awal aja. Oh, mau yang langsung di bawah Pak? Ya kalau yang awal ini yang apa kayaknya apa? Yang gambar 61 itu loh berarti gunakan apa itu? Yang apa blood Sebin, BBC, PLT ini ngambilnya dari mana datanya ini? Yang menghasilkan gambar Yang menghasilkan ini yang gambar 61 gambar 61 Pak. ya itu ngambil dari mana datanya coba? 6.4, 6.3. Yang biomedical itu kan ada 3 kan BBC, PLT sama HCT. Itu kan pada hari-hari yang lain kan mulai kayaknya ada yang missing tadi kan itu, ada yang bolong-bolong itu kan kadang nggak selalu kan semua pada apa ini untuk data-data medical karena longitudinal data kadang ada missingnya kan. Tapi di bagian gambar 6.1 ini nggak ada. Ini ya datanya dari mana Oh, sebentar? sintaknya yang ini apa Pak? Yang blood. Iya yang blood Oh Sabin itu. ya, sebentar Pak. Cuman ini BBC PLT-nya di mana? Di apa di depan apa ya pernah ya? Iya, The enggak. data have zeros as the missing data code. A cleaner graphic we set the zeros to an Ya, WBC-nya belum ada. makanya BBC PLT-nya sekali apa WBC. tidak Jones tanda panpa tapi datanya ngambil dari mana ya bentar. Coba kalau langsung di copy ini jalan nggak di collab-nya itu? Error Pak, WBC Ya, not found. Iya, ngambilnya dari mana ya BBC-nya ya berarti ini nggak bisa ya karena kayaknya di depan mungkin pernah ini untuk contoh itu. sebentar Karena di Bapak. sini kayak tinggal ini kan, tinggal ngaktifkan ini. Ya oke, berarti yang medical enggak. Ini data yang kedua, yang global warming dari ini yang data GIS ini kan itu. Data kedua. Yang tak ekspor GTM 2, tapi ini ngambilnya juga Kayaknya butuh. connect ke ini, ngambil ke data GIS-nya ini ya. Iya Pak. Iya ini. So, two different ini. GTEM-nya not found. Kayaknya yang di atas nih pernah ada GTEM-nya.
Makanya tuh kayaknya ini sudah lanjutan itu loh dari bab sebelumnya ini. Karena dia langsung ini. Saya belum pernah nyoba ngambil data dari sini apa? Kemarin tuh ini sih Pak, nyobanya yang di bab 5 itu. Bab 5 sudah bicara yang biomedical belum ya tadi? Kayaknya tuh belum Pak, seingat saya. Yang bab 5. Biomedical tuh baru di bab 6. Ini Tapi kok di bab 6 tadi ngambilnya dari mana kok nggak ada ya? Yang pollution ini kayaknya bisa ya kemarin. iya. Makanya saya agak tadi Ini lihat ininya safeguard. belum tak coba biasanya loh kok langsung ini kok tadi dia sumber datanya dari Jones apa di ini ya di bentar apa di appendix-nya dilampir di belakang apa ya? So, ini nggak ada. Berarti contoh kedua juga kayaknya datanya nanti coba dilacak dari mana ini saya juga tadi mata ini dari mana dia kok nggak nyebut sumber datanya mungkin di informasi di bagian karena langsung kayak salah langsung langsung anak ngolah data kan ini. Iya Pak. Nah, yang kedua ini yang generate data aja yang ini coba. Yang Karena yang contoh berapa ini ya? Prediction itu yang example 6.5 itu. Itu example kan 6.5. titik 5 itu kan mengenerate data simulasi sebanyak 50 lah. Kalau ini bisa ini karena di copy aja itu di bagian Bentar bawahnya itu Pak, generate belum. data. Example 6.5. Itu kan Oh yang ya, mulai dari yang generate data. iya. Generate data, set sheet, apa, non 50 gitu. Nah ini aja di yang lainnya nanti coba dicari dari mana dia sumbernya. Ini Pak tadi yang generate data. Iya, yang generate data itu, Pak. Iya. Udah, bisa jalan. Error. Masih Error. error. Tadi Errornya error berapa ya? yang di generate datanya udah berhasil. Bentar, kita coba satu-satu. Bertahap, di Oh, berarti errornya dari ini Pak, filter and smooth. dikasih tanda pagar dulu aja caranya. Iya, Daripada ini. dikasih tanda pagar gitu bertahap kalau saya ngecek gitu. Jadi ya sudah jalan, bukan lah nanti pas kita aktifkan tanda pagarnya kan aktifkan itu errornya apa gitu bisa di apa diteliti kenapa gitu. Yang ini berhasil. Terus filter Udah and bisa. smooth-nya. Nah, Yang mulai yang dibuka. atasnya iya Pak, yang atasnya udah, yang ini ntar dibuka dulu. Nah, sampai situ dulu. Nanti errornya apa dicek di Ya, nah ini error errornya di di sini. ininya. Berarti KS mode-nya itu Kalma Heeh. apa Kaplan ininya yang belum Not ada find itu. function, iya. Ini harus mengaktifkan ini dulu KS mode-nya itu. Oh, Coba minta ChatGPT aja malah mungkin coba dia ngaktif iya Pak, enggak. sebentar. Berarti harus kayak ngaktifkan itu dulu. Karena ini kan pakainya collab kan bukan apa di softwarenya si R itu mungkin langsung sudah ada di sana. Itu mengaktifkan paket Kaplan apa filternya tadi. Mm-mm.
Oh, disuruh ngaktifkan ininya, DLM-nya. Iya, terus katanya ini Pak, periksa apakah punya definisi fungsi cache smooth. Iya, cache mood-nya itu, makanya itu. Kayaknya karena itu fungsi, kalau belum ada ya nggak bisa. Katanya disuruh nyari ini dulu, cache smooth-nya. Nah, kalau sudah ada paket DLM-nya, mestinya di dalamnya DLM tadi itu. Hmm, masih error ya. Cache smooth-nya ini Diambil, bentar. katanya si ChatGPT ngambil dari mana si cache mood-nya? Bentar Cache Pak, mood. saya share screen ini aja. Yang entire screen aja biar Ya, kelihatan sekali. bentar. Ini terlihat tidak Pak? Ya, ya. Install, Katanya ini disuruh ada instalasi dulu kayaknya itu. disuruh ini Pak, fungsi ininya berasal dari Iya, paket. Iya. ini kayaknya jadi ini DLM-nya ada itu. Tapi tadi habis DLM saya running lagi, nggak bisa. Install package DLM, tetap nggak jalan itu. Yang ini belum saya coba semuanya. Coba ya Oh, Pak. coba aja. Memang kadang harus agak sedikit, karena ini buku ini didesain kan tidak pakai collab gitu. Kalau pakai collab harus ada penyesuaian gitu. Baru kayaknya bentar. Ini filtering, smoothing. Error. Tapi ini muncul yang ininya tadi Pak, karena KS-nya kan nggak bisa di Iya, ini. Jadi mungkin pas diganti perintah, isinya nggak diganti. bisa, soalnya dia pakai ini, pakai case smooth dari awal sampai akhir. Coba Berarti harus ganti, jangan pakai guys mood itu berarti. minta ChatGPT Iya, perbaiki. iya bang gitu aja bang, yang kalau sekarang untuk paling cepet gitu. Karena ini kan buku lama ya, jadi yang sekarang kita pakainya kan kalau mesti ada harus ada adaptasi gitu.
Oh iya, di ChatGPT filteringnya beda Pak, nggak pakai yang Iya, itu case smooth. betul. Kayaknya Karena bisa. di R itu sebenarnya kita bisa bikin kayak tadi function sendiri. Hmm, Nah, ini kan di buku ini pakai KS Mode namanya. Kalau mungkin ada orang bikin yang lain nggak masalah, tapi sebenarnya secara teori isinya sama. Itu kadang seperti itu. muncul Pak. Iya, nah itu berarti kan lebih pada perintah KS Mode-nya tadi problemnya kan Iya, itu. iya soalnya di sini nggak pakai case smooth. Ya, nanti tinggal Iya, diganti data aja itu. Ini kan pakai generate kan. iya Nanti di sini tinggal pakai generate. ganti ganti datanya sudah bisa Hmm. untuk contoh bagaimana menggunakan DLM, ada filtering, ada smoothing. Coba tadi gambarnya kan ada tiga apa ya tadi yang Iya Pak, 3. mana. Ada Nah itu prediction, filter, sama ya smoother. filter, iya smoother itu. Jadi sudah secara ininya cuman gara-gara terganggu oleh KS Smooth-nya kan yang nggak ada. Mm-mm. Karena ini kan buku tahun berapa? Ini buku lama. Makanya memang kalau Kayak padahal sekarang 2011 Pak. sudah era collab. Nah. Ini kan belum era collab ini. Iya. Ini sebenarnya ada yang baru 2025 tapi masih harus Berbayar itu ya beli. Pak. Iya bayar. Maka saya masih pakai yang gratisannya 2011. Iya. Yang 2000 yang edisi keempatnya juga masih belum Hmm. bayar. Kalau Jadi ini berbayar yang tuh, gratisnya yang ketiga ini. oh, UGM tuh nggak ini ya Pak, nggak Agak ngituin buku berbayar ya gitu. makanya nggak pernah ada Oh, perintah belanja jadi ya sudah saya makanya ya cari-cari yang ini tapi ya sedikit agak tapi malah keuntungannya ini kita jadi ada tahu bagian mana yang mulai harus dibenahi. Nah, sebenarnya kalau yang senang coding bisa mulai bikin itu tapi bikin KS Mode sendiri gitu loh. hmm, Kan rumusnya Kaplan filternya kan ada tadi kan itu. iya Pak. Terus Kaplan smooternya ada, Kaplan filternya ada, jadi bisa aja nyoba ngerakit sendiri sebenarnya. Itu kalau Tapi yang seneng ya, coding, ya memang lumayan apa, kadang repot kalau rumusnya agak kompleks, tapi kalau rumus yang sederhana bisa seperti. Maka ini kan tadi masalahnya di situ kan, kayak smooternya sudah nggak, dia hanya aktif di R versi lama mungkin kan. iya Pak. Di, nah karena sekarang kita ini pakainya collab jadi beda itu. Iya, nggak pakai case smoother tapi di sini pakainya, Iya, oh ini filternya langsung dia pakai dia manggilnya. langsung dipakai gunakan ini DLM-nya Ah, tadi. ah. Di Kalau yang tadi DLM beda tinggal, ya Pak ya. iya, jadi DLM apa, mau untuk yang mungkin kayak filtering sendiri, filter sendiri. Nah ini kan filter ada DLM smooth itu filter, Hmm, berarti kan yang filternya. Kalau tadi kan pakainya KS smoother kan ya langsung yang KS smooth yang ini error. itu yang nggak jalannya tadi kan. Iya. Ya oke nanti makanya nanti dicoba tetap pakai buku ini, tapi di Google tuh kayaknya juga nggak keluar ya yang 2025 ya. Biasanya ada yang ngasih halaman tertentu kosong gitu loh. Ini kayaknya belum. Iya. Nanti dicoba dulu pakai yang di buku dulu, nanti terus dicoba. Kalau kayak tadi yang biomedical mungkin nyari data yang lain, terus Mm-mm. menambahkannya itu. Gitu. Oh, Tapi datanya nggak harus pakai yang di buku, kan di buku nggak tahu di depan mungkin ya, udah agak jauh. Nyarinya ya agak. Waktu di awal-awal masih enak karena kan baru mulai kan, tapi iya setelah yang awal-awal kemarin tuh kayak tinggal ya, ngilangin nomor-nomornya aja Pak, berhasil iya, berhasil gitu. Nih, ini makin ini yang ya kan awal-awal. rasa kemarin wah kok ini sudah mulai agak apa karena mulai perintah-perintahnya mungkin yang tadi di collab harus mengaktifkan dulu. Wong collab kan itu hanya kayak apa ya? Misalnya dulu zaman dulu pakai MATLAB yang masih masih ininya apa? Standar. Itu kan function-functionnya nggak lengkap. Itu Mm-mm. harus ngoding sendiri. Tapi kalau misalnya yang kan namanya setiap itu bayar lagi gitu. Masternya itu lebih murah, tapi pada saat kita ingin nambah-nambah itu harus bayar terus. Jadi ya oke nanti silakan dicoba jadi kita
untuk yang minggu ini sampai 6.5 Pak ya. Tadi nanti untuk minggu depan kita masih state space lagi, state space. Tapi intinya nanti coba dikenali bahwa dengan yang state space ini memang bisa juga melakukan improvement ya, dibanding gunakan yang nanti kan Anda masih tetap gunakan apa data saham ya silakan misalnya seperti itu. Berarti untuk minggu depan tugasnya itu Ini, fokusnya ke state space ini ya Pak? iya, yang state space tapi sampai yang Kalman filter yang 2 sampai 6.5 lah itu tadi. Oke. Nanti yang selanjutnya kan 6.6 sampai 6.10 ini kan cukup panjang ini bab ini. Iya, Maka Pak. saya buat dua kali pertemuan. Tapi yang penting mendapatkan hasil bahwa dengan ini jadi lebih baik gitu loh. Bisa tadi pakai MAPE-nya kan tadi berapa sudah 3, berapa ini. Masih bisa ditekan lagi enggak itu. Baik, Pak. Kan kita intinya kan ingin mencari model yang seakurat mungkin kan. Jadi kita akan gunakan. Ya, oke, sementara sampai ini dulu ya. Baik, Ada yang Pak. ditanyakan? Cukup, Kalau Pak. sudah, oke cukup ya. Jadi itu paling Noem Pak juga nanti nggak tahu. minta tolong Ya. rekamannya Oh iya. linknya di-share ya, Pak. Ya. Biasanya kalau Anda kalau sudah subscribe otomatis dapat notifikasi loh itu. Oh, Caranya enggak. gitu. Kan saya sudah ngupload, tapi kan kadang lupa nggak langsung kan pada saat saya ngupload kan saya tinggal pergi biasanya itu kan Berarti jalan. saya ini harus subscribe Bapak dulu. Iya, subscribe nanti otomatis sering dapat notifikasi kalau Oh iya. ada yang baru gitu. Baik, Pak. Nanti saya subscribe lihat ya video-video yang kemarin. Kasih Pak. Itu sebenarnya sudah saya upload, cuman karena saya kalau waktu ngupload kan saya tinggal pergi nanti kalau pas sebulan sambil kerja langsung saya share biasanya. Kadang selesainya kapan saya nggak tahu. Kan Iya. langsung selesai sudah nongol kadang langsung saya upload, tapi karena kan lama biasanya saya kalau pas lagi nggak saya kerja di komputer itu ya tahu-tahu pokoknya sudah ngupload gitu. Ya oke nanti gitu aja ya ya oke makasih saya tutup ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya.